Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, Presiden Joko Widodo akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis siang ini waktu setempat atau Kamis sore waktu Indonesia Barat. Dan kita masih akan menunggu kedatangan Presiden Jokowi yang saat ini masih dalam penerbangan dengan pesawat Garuda Indonesia yang berangkat pada pukul 9 pagi waktu Polandia. Ini adalah gambar streaming langsung posisi pesawat kepresidenan Garuda Indonesia 1 yang saat ini tampak sudah mulai mendekat ke kota Moskow. Diperkirakan dalam waktu beberapa menit ke depan, rombongan Presiden Joko Widodo akan segera tiba di kota Moskow di Rusia. Kita akan bergabung dengan kontributor Metro TV di Moskow, Rusia, Panca Syurkani. Selamat siang waktu setempat di Moskow. Panca, apakah Presiden Joko Widodo dan rombongan sudah tiba di sana? Selamat siang, Wahyu. Untuk saat ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih belum mendarat. Sebelumnya dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan mendarat di Bandara Vnukovo Moskow pada sekitar pukul 11 karena adanya keterlambatan kedatangan kereta api dari Ukraina di Polandia. Jadi untuk saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih dalam penerbangan dan belum mendarat. Begitu informasinya. Ya, berapa jauh jarak dari Polandia ke Rusia, ke ibu kota Moskow? Kalau dengan penerbangan berapa jam harus ditempuh? Kalau menurut informasi yang saya terima, jika penerbangannya jam 9 itu, kedatangan itu bisa sekitar jam 11. Namun itu informasi yang saya terima, namun untuk fakta di lapangannya saya tidak memiliki informasi tersebut. Ya, Panca, Anda berdiri di depan, di seberang ya, Hotel Four Seasons, tempat Presiden akan menginap nanti di kota Moskow. Bagaimana aktivitas di sana? Saya tidak berada di sekitar Four Seasons, tapi tidak jauh, bisa sekitar 1 kilo dari Hotel Four Seasons, tempat Jokowi akan beristirahat. Tapi perlu saya koreksi informasinya bahwa Jokowi tidak akan menginap di Hotel Four Seasons, tapi hanya akan beristirahat dan akan melakukan tes PCR sebelum bertemu dengan Presiden Putin di Kremlin. Ayo. Oh, jadi tidak menginap di Hotel Four Seasons, lantas di mana Presiden akan bermalam atau bagaimana rencananya selama ada di Moskow? Presiden Jokowi tidak akan menginap di Rusia karena tidak ada agenda selain pertemuan dengan Putin. Jadi kunjungan Jokowi ke Rusia akan berlangsung sangat singkat dan kurang dari sehari. Kurang dari sehari ya. Ya. Untuk ke Istana Kremlin, berapa jauh jaraknya, durasi harus ditempuh dari bandara tempat pesawat Garuda Indonesia nanti akan tiba di sana? Kalau untuk dari bandara ke Vnukovo, saya tidak memiliki informasinya, tapi dari Hotel Four Seasons ke Kremlin cukup dekat. Walau demikian, Presiden akan menuju Kremlin menggunakan kendaraan, seperti informasi yang saya terima. Kalau suasana di ibu kota Moskow sendiri, bagaimana Panca suasananya? Terutama di tengah konflik yang masih terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Suasana Moskow seperti biasa, aman. Di sekitar Hotel Four Seasons juga tidak ada pembatasan untuk orang yang melintas. Meskipun terdapat beberapa anggota kepolisian dan pasukan pengaman Presiden Republik Indonesia yang berjaga di sekitar area Hotel Four Seasons, tempat Jokowi akan beristirahat. Wahyu. Ya, artinya aktivitas masyarakat juga berjalan seperti biasa begitu ya? Betul sekali, tidak ada efek dari operasi militer khusus yang terjadi di Ukraina dengan kegiatan sehari-hari ya bagi masyarakat Rusia.
Wahyu. Untuk pemberitaan sehari-hari di Rusia, bagaimana soal konflik dengan Ukraina? Untuk pemberitaan sehari-hari seperti yang diputuskan oleh pemerintah Rusia, jadi pemberitaan yang tidak sesuai fakta mengenai operasi militer khusus yang sedang berlangsung di Ukraina akan mendapatkan sanksi. Ya. Tapi Artinya untuk pemberitaan tentang pertemuan Jokowi dan Presiden Putin sendiri tidak terlalu ramai dan tidak ada media yang menggali secara dalam tentang pertemuan kedua Presiden. Wahyu. Ya. Atau mungkin adakah media yang mencantumkan berita, informasi, rencana kedatangan Presiden Jokowi dalam headline-nya? Untuk di media cetak saya tidak memantau, tetapi pada tanggal 27 Juni yang lalu, kantor berita Rusia TASS memberitakan bahwa fokus dari pertemuan antara Jokowi dan Presiden Putin adalah situasi di Ukraina dan ekspor biji-bijian dari Ukraina. Namun tidak menutupi bahwa hal-hal seperti kerjasama bilateral antara kedua negara juga dibahas dan rencana partisipasi Rusia dalam pertemuan G20 yang akan berlangsung di Bali nanti. Ya, baik Panca, kalau dari informasi aplikasi Flight Radar, pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi Presiden Joko Widodo sudah tiba di Rusia, di kota Moskow. Ini bandara di kota Moskow ini berapa jauh dari pusat kota, Panca? Untuk jarak ke pusat kota, kalau misalnya bandara Vnukovo itu dia tidak terlalu jauh dari kita. Mungkin saya tidak bisa memastikan pastinya, tapi mungkin sekitar 20 atau 30 menit, mungkin maksimal 45 menit dengan pengawalan mungkin bisa tiba di Four Seasons. Bisa tiba lebih cepat ya, mungkin dengan pengawalan kurang dari 45 menit. Itu kalau kondisi normal begitu ya, itu perkiraan saya. Sipil. Seperti biasa ya. Baik, kemudian aktivitas di Kremlin sendiri seperti apa jelang kedatangan Presiden Jokowi ke sana? Seperti selayaknya kunjungan Presiden ke suatu negara, pasti pengamanan sudah diperketat dan di pintu masuk Kremlin sendiri sudah dijaga oleh petugas keamanan. Meskipun Kremlin sendiri itu berarti adalah benteng, jadi pertemuannya itu akan berlangsung di dalam benteng Kremlin itu. Jadi cukup tertutup dan cukup jauh dari jangkauan masyarakat umum. Jauh jaraknya ya, termasuk media bisa tidak kira-kira masuk akses ke sana? Menurut informasi yang disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh pihak istana, peliput pada pertemuan kali ini hanya media-media yang sudah media-media ofisial. Jadi kemungkinan saya juga tidak dapat meliput ke dalam. Tidak bisa untuk masuk ke dalam, bahkan ke kompleks, mendekat ke kompleks Istana Kremlin juga mungkin hanya di bagian luar begitu ya. Tetapi kalau untuk pengamanan semua segala macam karena masih di tengah konflik, tentu kita tahu juga tidak ada serangan-serangan yang berarti dari Ukraina ke Rusia, apalagi ke ibu kota Moskow. Tetapi apakah ada intensitas penjagaan, keamanan, terutama di kompleks Istana Kremlin? Tidak ada. Sepertinya kondisinya tidak bisa dibandingkan dengan kondisi kunjungan Presiden Jokowi di Ukraina. Karena di sana perang sedang berkecamuk. Perang atau yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus masih berlangsung. Tetapi kondisinya sangat berbeda dengan di Rusia. Rusia masih tetap aman. Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa. Lapangan merah yang terletak di dekat dengan Kremlin juga masih banyak pengunjung. Tidak ada batasan apa-apa. Bagaimana dengan aktivitas perekonomian? Aktivitas perekonomian juga berlangsung seperti biasa, tetapi seperti yang kita tahu bahwa imbas dari sanksi yang dijatuhkan oleh Barat, banyak perusahaan-perusahaan internasional yang angkat kaki dari
Rusia. Contohnya saja McDonald yang sudah tutup beberapa waktu yang lalu, tapi akhirnya sekarang dinasionalisasi menjadi merek yang baru dengan pemilik yang baru. Wahyu. Nah, oke, baik. Kalau untuk wisata tourism, apakah masih terbuka untuk di Moskow sendiri? Masih banyakkah wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke sana? Untuk wisatawan mancanegara sendiri saya tidak mengetahui pastinya, tapi yang perlu digarisbawahi adalah Rusia sudah lama membuka pintu bagi wisatawan untuk masuk ke negaranya, termasuk dengan Indonesia. Dan seperti yang saya tahu, beberapa yang berhubungan langsung dengan saya, beberapa wisatawan Indonesia akan mengunjungi Rusia dan sedang berada di Rusia. Wahyu. Baik, Panca, nanti akan kami update lagi ke Anda jelang kunjungan Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Rusia.